Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Dia akan membela anak-anaknya. Dia akan menyatakan kuasa mujizat pembelaannya dalam kehidupan anak-anaknya sehingga kita akan menang. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, di dalam hidup ini ada berbagai situasi, keadaan, pergumulan, masalah, persoalan yang selalu saja akan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Dia, pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala pergumulan kita. Pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala masalah, persoalan dan tantangan kehidupan kita. Saya percaya saudara rindu, setiap kita rindu mengalami kemenangan oleh pembelaan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan tentang kebenaran oleh iman. Saudaraku, bersyukurlah kalau hari ini
saudara menjadi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami berkat double daripada Tuhan. Di mana di dunia ini kita akan mengalami berkat-Nya, dan kemudian di akhirat nanti kita akan mengalami keselamatan. Karena dikatakan di ayat 9 tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menanggung dosa kita, maka kita akan selamat. Itu berbicara tentang kehidupan kekal. Itu maksudnya adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami keselamatan. Dan kemudian saudara, di ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dunia ini pun kita dibela oleh Tuhan, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Jadi saudara, ada berkat double yang akan kita alami. Ada berkat double yang akan kita terima dalam hidup kita, di mana setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita di dunia ini, kita dibela oleh Tuhan dan tidak diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saat ini saudara, hal pertama yang saya rindu saudara pastikan dalam hidup saudara sebelum kita meneruskan renungan ini adalah, apakah saudara sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit dari antara orang kematian, menunjukkan kemenangannya, dan kemudian naik ke sorga? Apakah saudara percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah mati berkorban untuk menebus kita saudara, untuk menghapuskan dosa-dosa saudara? Saudara, kalau hal yang mendasar ini saudara belum miliki, maka pengiringan saudara akan Tuhan akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan dan memastikan, pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah memiliki iman itu, maka hari ini saudara adalah orang yang akan menerima berkat ganda dari Tuhan, berkat double dari Tuhan. Kehidupan kekal untuk kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan kemudian pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia ini selama kita menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan kemudian hal yang saya rindu kita renungkan bersama dalam kita menjalani hidup ini, apa yang Tuhan lakukan saudara? Ayat 11 sekali lagi, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam perjalanan kita di dunia ini saudara, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun persoalan kita, firman Allah menjamin bahwa jika kita hidup dalam iman, jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saat ini Tuhan yang memberi jaminan kepada saudara. Ini bukan jaminan dari saya saudara, tetapi lihat ayat 11 itu. Karena kitab suci berkata, firman Allah yang menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Jaminan dari Tuhan bahwa jika saya dan saudara hidup dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah membela, Allah memberkati, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, di dunia ini saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dan kemudian di kekekalan saudara menerima keselamatan kekal daripada Tuhan.
Itu sebabnya hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, apapun situasi, apapun kondisinya. Mungkin saat ini beban saudara berat, mungkin saat ini masalah saudara besar, persoalan saudara besar. Semua situasi itu, apapun itu saudara, tetap hidup dalam iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan pernah goyah dalam iman itu saudara oleh karena situasi di dunia ini. Karena ketika kita hidup, menjalani hidup kita dalam iman, apapun situasinya, maka sekali lagi, di kekekalan kita menerima keselamatan, di dunia ini kita dijamin, dibela dan tidak diizinkan dipermalukan. Sekali lagi saya baca mulai ayat 11 saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Kemudian lihat ayat 12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi Tuhan memberi jaminan kepada orang yang percaya kepada dia bahwa dia tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan, termasuk saya dan saudara. Jika kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Apa maksudnya? Pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap orang Yunani adalah orang yang kafir, tidak bertuhan. Sedangkan orang Yunani menganggap orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak logis, karena orang-orang Yunani begitu kuat dalam filsafat mereka. Jadi ada anggapan yang lain lebih rendah, yang lain derajatnya lebih rendah, tidak layak dan sebagainya. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa barang siapa percaya kepada dia tidak dipermalukan dan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya yang membedakan itu sekarang adalah iman. Kalau dia beriman kepada Tuhan, siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun dia, kalau dia beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin bahwa dia tidak diizinkan dipermalukan. Mungkin orang dunia menganggap dia tidak layak, mungkin orang dunia menganggap dia rendah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan dia dipermalukan. Hari ini saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, siapapun saudara, bagaimanapun status saudara, bagaimanapun keadaan saudara, karena Tuhan tidak pilih kasih lagi. Dia tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, berstatus tinggi dan status rendah, berekonomi baik dan orang miskin, kaya, miskin, semuanya saudara, laki-laki, perempuan, pejabat, orang rendah, siapapun, tidak ada lagi perbedaan kata firman Tuhan. Semua sama di mata Tuhan, yang membedakan adalah orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau kita hidup dalam iman, maka apapun status kita, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia membela saudara. Itu sebabnya hari ini kalau saudara melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti ditolong kalau saudara hidup dalam iman, karena Tuhan tidak membedakan. Kalau saudara lihat orang lain diberkati, jangan berkecil hati, saudara pun pasti diberkati kalau saudara hidup di dalam iman. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, dia akan membela saudara, dia tidak pilih kasih. Lalu yang kedua saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang percaya kepada dia dipermalukan, dikatakan ayat 12 itu saudara, sekali lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalimat ini saudara, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, menegaskan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Ketika dia berkata Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, bahwa dia adalah Tuhan, berkuasa, berotoritas dari semua orang yang percaya kepada dia. Artinya tidak ada yang mustahil saudara bagi dia, karena dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup. Hari ini dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Kenapa? Karena dia berkuasa. Kalau hari ini saya menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya, karena saya bukan maha kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang berotoritas dan maha kuasa yang berkata, dia menjamin hidup saudara, bahwa jika saudara percaya kepada dia, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, maka percayalah,
Karena dia berkuasa, dia ajaib, tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi kalau kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang berkuasa membela kita. Dia berkuasa membela saudara. Dia berotoritas membela saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun keadaan saudara hari ini, dia berkuasa membela bisnismu, membela usahamu, membela pekerjaanmu, membela keluargamu, membela ekonomimu. Allah berkuasa untuk membela saudara. Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bahwa bukti orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Setelah dia berkata bahwa dia tidak pilih kasih, tidak ada lagi perbedaan. Setelah dia berkata bahwa karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, artinya dia berotoritas dan berkuasa. Yang terakhir, masih ayat 12, kalimat terakhir, saudara, bahwa kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, bukti mereka percaya kepada dia. Jadi orang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan karena dia adalah Allah yang kaya. Di dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani, hal yang ditegaskan di sini sebenarnya bukan hanya dia kaya, bukan hanya menerangkan dia kaya, tetapi dia menyatakan kekayaannya secara linear, secara terus-menerus, secara kontinu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara, Allah kaya dalam segala hal. Dia kaya dalam hikmat, dia kaya segala sesuatu yang dia yang punya. Dan dia menjamin bahwa kita tidak akan dipermalukan karena memang dia kaya dan akan menyatakan kekayaannya dalam kehidupan kita. Jika saya dan saudara hidup dalam iman, saudara, kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dan menyatakan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita. Saudara akan heran melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekayaannya dalam hidup saudara jika saudara tetap hidup dalam iman apapun kondisinya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita telah merenungkan jaminan firman Tuhan bahwa apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita mendapat berkat double porsi. Di dunia ini dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan kita menerima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan kita di dunia ini, jika kita terus hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak pilih kasih. Orang lain ditolong, saudara pun pasti ditolong. Karena firman-Nya berkata, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bela dia. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu berkuasa menolong kita. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa firman Tuhan menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia akan membela hidup saudara, membela bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, segala masalah tantangan hidup saudara. Tuhan membela saudara. Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jalani hari saudara hari ini dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara, bahwa Yesuslah juru selamat yang membela hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik.
Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong.
Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.